Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna asbahal mulku lillah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para santri rahimakumullah yang semoga Allah sayangi, Allah cintai, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat badani, kesehatan, dan banyak lagi nikmat kasih sayang. Kita dapat makan dengan baik. Ya, itu adalah nikmat-nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. La in syakartum la azidanakum. Kalian bersyukur kepada Allah, maka kalian akan ditambah nikmatnya. Ya, termasuk nikmat harta, nikmat kecerdasan, itu adalah nikmat-nikmat yang berasal dari Allah. Dan sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas berkat perjuangan beliau, yang atas berkat kesabaran beliau, Islam bisa hadir di hati kita sekarang ini dan kita dapat mengenal Islam dengan baik. Ya, kita patut bersyukur karena tidak akan diterima agama selain dari Islam. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah dan patut bersyukur kepada Nabi kita. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka pada hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar tentang syurutus shalah, ya, syarat-syarat sah salat. Masih ingat syarat-syaratnya? Ya, yang pertama adalah suci, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, dan dia harus terlepas dari najis. Ya, hari ini kalian buka kitabnya babul al-ma'adatu, ya, pelajaran yang rabi'atu, yang keempat. Kalian cari dulu, ya. Al-Madatu Rabi'atu. Kalau di kitab lama itu 23, ya. Kalau di kitab baru ini wallahu alam, Ustaz kurang tahu, mungkin di halaman 400-an, ya. 400-an 98 mungkin, coba dicari, ya. Babul Al-Madatu Rabi'atu, pelajaran yang keempat. Di situ ada fi furudis shalah, ya. Bab tentang wajib solat atau rukun solat, ya, wa sunnanaha, dan sunnah-sunnahnya, wa makruha, dan makruhnya, ya, wa batalatiha, dan yang membatalkannya, wa mubtalatiha, yang membatalkannya, wa ma bainahu fiha, dan yang boleh atau tidak boleh di dalamnya. Ya, kita mulai, ya. Yang pertama, ya, kalian nanti bisa ulang lagi video ini di YouTube, ya. Jadi kalian bisa mengulang-ulang bacaannya sehingga kalian paham, ya. Yang kalian tulis di kitab kalian diterjemahkan di situ. Jadi kalian ketika nanti ulangan, ya, atau ujian, kalian paham, ya, di dalam kitabnya ini. Yang pertama adalah furudzuha, ya. Hal-hal yang wajib, ya, tentunya di sholat, ya. Furudus sholati, ya, yang hal-hal yang wajib dalam sholat. Furudus sholati, hal-hal yang wajib dalam sholat. Hiya adalah, ya, al-qiyamu, ya, berdiri, fi faridati, dalam sholat yang fardu, ya, yang sholat wajib maksudnya, fardu, sholat fardu, liqadiri, bagi orang-orang, ya, alaihi, yang mampu, biqadiri, bagi orang-orang yang mampu. Ya, Ustaz ulangi, al-qiyamu, dan berdiri, fi, di dalam, al-faridati, sholat yang wajib atau sholat fardu, liqadari, untuk, ya, orang yang mampu, alaihi, padanya, ya. Fala dan tidak tasihu, sah,
li fardhatu untuk sholat yang wajib atau fardu, min julusi dari duduk, li qadari ya yang mampu, ala qiyami atas orang-orang yang mampu berdiri. Jadi Ustaz ulangi, al qiyamu fil faridhati li qadari alaih fala tasihu faridhatu min julusi li qadari ala qiyami. Ya, artinya ya berdiri di dalam sholat fardu untuk orang yang mampu atasnya, dan tidak sah orang yang melakukan sholat fardu dengan duduk untuk orang yang mampu atasnya berdiri. Ya, gimana itu Tat maksudnya? Maksudnya ya orang yang mampu kemudian berdiri dia nggak berdiri tapi duduk maka tidak sah. Nah, ini hati-hati. Ya, yang duduk boleh itu yang tidak mampu berdiri. Yang mampu berdiri itu harus berdiri, ya, nggak boleh duduk. Ya, nanti kalau Tat itu misalnya saya kalau sholat lututnya sakit lah, nanti kalau pas ruko atau pas mau sujud ke bawah baru duduk. Ya, tapi pada awalannya itu kalian kalau mampu berdiri maka berdirilah. Ya. Nah, makanya dikasih kursi di situ, tidak saat sholat itu duduk terus, ya, boleh berdiri kalau mampu. Misalnya contoh kalian di pesawat, ya, pesawat nggak bisa berdiri karena suruh berdiri, nggak boleh sama pramugarinya, ya. Ya kalian duduk karena itu darurat, karena memang nggak boleh berdiri, ya. Nah, itu duduk, ya. Jadi yang maksudnya di sini adalah mampu, itu maksudnya secara fisik, secara kondisi tidak ada masalah kalian untuk berdiri. Jadi nanti ketika Allahu Akbar ruku, kalian ruku kalau bisa, kalau nggak bisa duduk. Ya, nah ini disyaratkan dalam salah satu rukun. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah itu dilanjutkan liqaulihi ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya, waqumu lillahi qanitin, maka berdirilah, waqumu maka berdirilah lillahi untuk Allah, qanitin untuk orang-orang yang khusyuk. Ya. Itu dalilnya. Terus di situ dilanjutkan wa qaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ammarona ini ya, untuk Imran, li Imrana, dari untuk Imran ibnu Hasin, ya, ini sahabatnya Rasulullah, ya, li Imrana ibnul Hasin, untuk Imran ibnul Hasim, ya, Rasulullah mengatakan sholli, maka sholatlah kalian qa'iman, dengan cara berdiri. Fa illam yastati', apabila kamu tidak sanggup, faqa'idan, maka duduklah. Fa illam yastati', maka jika tidak bisa atau tidak mampu, fa alla jambih, maka harus kalian atau bisa kalian berbaring, janbih berjaring. Ya, Ustaz ulangin ya. Ya, wa qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Imrana, untuk Imran ibnu Hasin, ya, dia mengatakan pada Imran, sholli, ya, salatlah kamu qa'iman, dengan cara berdiri. Fa illam yastati, apabila kamu enggak mampu, maka faqa'idan, maka duduklah kamu. Fa illam yastati, maka apabila kamu tidak mampu, fa'ala, ya, berada di atas janbi, ya, berbaring. Ya, di atas tempat tidur. Ya, artinya apa? Bagi orang yang tidak mampu berdiri dengan alasan kondisi maupun sakit, maka boleh duduk. Tapi kalau dia sakit lutut tapi masih bisa berdiri, maka dia harus berdiri dulu, baru nanti ketika mau sujud atau mau rukuk tidak bisa, baru dia harus duduk, ya. Nah, ini juga ada ayahnya Ustadz juga begitu.
ya saya bilangkan sama ayah bahwa heman-eman ya, karena ada hadis Rasulullah mengatakan orang yang sholat sambil duduk itu pahalanya setengah dari orang yang berdiri ya. Begitu pula orang yang berbaring pahalanya setengah daripada orang yang duduk. Jadi eman-eman ya. Maka karena ayah sudah nggak bisa naik maupun turun dalam sujud, maka disediakan kursi atau di samping kalau di rumah berarti di samping kasur ya. Jadi setelah berdiri kemudian mau merukuk tidak bisa ya, harus kemudian duduk ya. Nanti ketika imam berdiri ya, dia ikut berdiri semacam itu ya. Maka untuk para imam ya harus melihat ke belakang. Jangan kalian jadi imam langsung aja takbiratul ihram, tidak, tapi dilihat dulu makmumnya ini banyak tua atau banyak mudanya, ini banyak yang sakit atau banyak yang sehat. Nah itu kalau banyak yang sakit, banyak orang tua, banyak yang membawa anak-anak, maka percepatlah sholatnya kata Rasulullah ya, agar tidak menjadi bimbang orang yang sedang di belakang kalian. Baik, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi ya? Sholli qa'iman fa illam yastati ya, qa'idan fa illam yastati fa 'ala janbi. Ya. Itu rukunnya ya. Yang kedua adalah an-niyatu, niat. Nah, niat itu apa? Niat itu adalah tasdiqun bil qalbi. Di sini dijelaskan ya. Wahya, dan dia adalah ya, nomor dua ya. An-niyatu ya, niat itu adalah wahya, dan dia adalah azamul qalbi. Azamul qalbi. Jadi azamnya bertekad sungguh-sungguh di dalam hati ya. Azamul qalbi artinya hati yang bersungguh-sungguh atau bertekad kuat ya, bersungguh-sungguh di dalam hati. Ala, atas ya, atas apa? Atas ada'is shalah ya, melaksanakan sholat ya, melaksanakan sholat ya. Kemudian li ma'iyanati, dengan niatnya ya, li ma'aniyati, dengan atau bersama dengan niatnya ya. Wahia azamul ulangi ya, an-niyatu, niat adalah wahia azamul qalbi, hati yang bersungguh-sungguh, ala adan isolah ya, melaksanakan sholat ya, lima ayinati ya, dengan niat, dengan bersama niat. Liqauli ya, berkata atau bersabda sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Ya, ini dalam hadis arba'in kalian sudah kenal ya. Ya, hadis arba'in, innamal a'malu binniyah ya. Segala sesuatu amal tergantung pada niatnya. Ya, itu nomor 2. Ya, selain tadi adalah qaim ya, berdiri atau qiyamu atau berdiri. Yang kedua adalah an-niyatu, niat. Yang ketiga adalah takbiratul ihrami, takbir ihram. Apa itu takbir ihram? Takbir ihram adalah takbir yang menandakan dimulainya sholat ya. Allahu Akbar. Nanti masalah gerakannya seperti apa nanti ada di kaifas sholah ya, tentang bagaimana cara sholat ya. Itu sunnah ya, sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Takbiratul ihram ya, bilafadin, dengan diucapkan ya, bilafadi, dengan diucapkan. Ingat ini ya, ada kata-kata bilafadi, dengan dilafatkan atau diucapkan. Jadi nggak boleh kalian takbir diam aja ya, nggak boleh, harus dilafatkan. Lafatkan itu dilisankan atau dikatakan ya, atau diucapkan lah ya. Allahu Akbar. Kalian kalau misalnya nih makmum, kalian boleh Allahu Akbar. Ya, jangan keras-keras ya, melebihi suara imam. Misalnya imam Allahu Akbar, kalian Allahu Akbar.
banter sekali ya. Cukup dengan, kecuali memang dia ditunjuk sebagai Bilal yang dia untuk mengeraskan bacaan orang-orang yang tidak mendengar di belakangnya. Mungkin softnya ada ratusan ya di belakang ya, kayak di Mekah begitu. Softnya setelah imam itu nggak cuma 35 soft atau 10 soft, mungkin sampai ratusan ke belakang. Jadi yang belakang tidak mendengar imam ini sudah ruku atau sudah takbir apa nggak bisa melihat juga ya. Makanya boleh kalau misalnya sebagai bilam, tapi kalau sebagai makmum saja maka kalian cukup dengan melafadzkan yang pelan, syir pelan, tapi dilafadzkan, jangan cuman diam ya. An-niyah. Kemudian yang ketiga adalah takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, itu ya. Liqauli sallallahu wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu wasallam ya, miftahus shalah, miftahul shalah, kunci salat atau pembuka salat boleh ya. Miftah itu kunci ya. Miftahul jannah la ilaha illallah gitu ya, yang sering tahlilan tahu ya. Miftahul jannah, miftah kunci atau pembuka. As-shalah salat ya. At-tahuru ya bersuci. Wa tahrimuha dan haramnya yaitu dengan takbir, ya. Ustadz ulangi, miftahus shalah ya, kunci atau pembuka shalah adalah at-tahuru bersuci, wa tahrimuha dan haramnya adalah takbir. Kenapa haramnya Ustadz? Nah, makanya dinamakan takbiratul ihram. Kenapa ihram? Karena di situ kalian dilarang untuk mengingat selain Allah ya. Jadi ketika Allahu akbar, ketika bilang Allahu akbar, jangan ingat sepeda, jangan ingat uang, tapi ingatlah bahwa ketika kalian menghadap di situ ya, kata Rasulullah, ihsana, artinya seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat, maka ya yakinkan di dalam hati kamu seakan-akan Allah ini sedang mengawasi kamu atau melihatmu. Itu namanya ihsan ya. Jadi ya, pembukanya sholat itu adalah dengan toharoh. Tanpa toharoh tidak sah sholatnya ya, karena syarat dari sah sholatnya adalah bersuci atau berwudu atau bertayamum atau mandi ya. Kemudian yang kedua, ihramnya ya, haramnya adalah waktu membukanya itu dengan takbiratul ihram. Artinya kita tidak mengingat ya, mengharamkan mengingat selain Allah. Wa tahliluha dan halalnya boleh lain adalah dengan salimun, dengan salam ya. At-taslimu jadi dengan salam ya. Jadi haramnya dengan takbiratul ihram, menghalalkannya boleh habis itu zikir atau mengingat yang lain itu dengan salam. Jadi ketika takbiratul ihram sampai salam itu kita diharamkan untuk mengingat selain Allah, walaupun susah ya, itu namanya khusyuk ya, tapi kita bisa kalau kita berlatih ya. Nah, Ustadz apa bisa? Ustadz juga belum bisa, kadang-kadang masih ingat kalian masih ingat pelajaran dan sebagainya ya. Jadi sama-sama berlatih dan berdoa kepada Allah ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang qanitin, yang khusyuk dalam sholat. Terus yang keempat, ini masih ada beberapa lagi ya. Yang keempat adalah qiraatul Fatihah ya. Qiraah itu membaca ya, Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Jadi wajib nih, rukun nih. Jadi kalau rukun itu kalau dia ditinggalkan maka sholatnya tidak sah ya. Jadi tadi qiyam ya, berdiri bisa. Kemudian niat sudah ya, niat ada di dalam hati. Nah, kalau melafadzkan niat itu ada perbedaan para ulama apakah termasuk rukun atau tidak ya. Yang jelas niat itu didasarkan dalam hati. Kalau kalian mau melafadzkan silahkan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa ya, karena niat di situ adalah tasdiqun bil qalbi, apa yang atau azamun bil qalbi,
ya, tekad di dalam hati. Kalau mau dilafadzkan ya dengan dengan maksud untuk bisa menguatkan niat, ya monggo saja, enggak apa-apa ya. Yang dilafadzkan adalah takbiratul ihram ya. Yang keempat tadi adalah qiraatul Fatihah ya, membaca Al-Fatihah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la solata ya, tidak ada solat liman bagi siapa saja lam yang tidak yaqra ya, membaca bi Fatihati dengan Fatihah al-kitabi ya, Al-Qur'an, maksudnya Al-Fatihah yang ada di Al-Qur'an ya. Ini hadis riwayat Bukhari. La solata, tidak ada solat ya, liman bagi siapa saja lam tidak ya yaqra membaca bi Fatihatil kitabi ya, dengan Fatihah yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Ya, ini ghairu annaha ya, tetapi kewajiban itu gugur anil ma'mumi, kepada makmum, ida apabila jahara imamahu ya, imam yang jahar, yang mengeraskan suaranya, biqiraati, yang dalam membacanya. Nah, ini salah satu pendapat ya. Pendapat dari kebanyakan nih Imam Ahmad bin Hambal dan Maliki ya, kalau misalnya kalian jadi makmum ya, tidak membaca Al-Fatihah itu tidak apa-apa, dengan catatan bahwa kalian makmum untuk sholat yang jahar. Sholat yang jahar itu apa? Ya, yang dibaca keras, maghrib, isya, dan subuh ya. Jadi mereka mengatakan dengan dalil bahwa ya, kita lanjutkan dulu ya. Innahu, sesungguhnya ma'muron ya, makmum ya, diperintahkan bil insoti ya, supaya mengikuti liqiraati ya, pembacaan imamati, imamnya, biqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, quri'a ya, quri'a ya, bacalah Qur'anu, Qur'an, fastami'u, dengarkanlah, lahu ya, padanya, wa ansitu, dan diamlah ya, berdasarkan Al-A'raf ayat 204. Atau terusannya waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, atau dan ya, perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ida, dan apabila kabbaro, yang imam bertakbir ya, fakabbiru ya, maka bertakbirlah kamu ya, wa ida qara'a, apabila dia membaca Al-Fatihah, fansitu, maka diamlah ya. Ini dua ini adalah hadis rawahul Imamun Ahmad ya. Nah, tapi ada juga yang mazhabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib buat ya, maupun jahar maupun sir ya, semua sholat tetap harus baca Al-Fatihah. Makanya untuk menggabungkan dua itu, di dalam fikih itu mengatakan ketika jadi imam, antara bacaan Al-Fatihah setelah amin dengan bacaan Al-Quran surat pendek, maka diberikan jeda untuk memberikan waktu pada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Itu mengkompromikan ya dua hadis ini ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak membaca, menurut hadis Ahmad ini sah ya. Tapi kalau misalnya kalian membaca ya, menurut Imam Syafi'i dan pendapatnya yang lain, itu adalah juga sah. Jadi nggak masalah kalian membaca dalam hati maupun tidak membaca, insya Allah sah ya.
Ya, tapi ingat ya, sholat yang jahar. Kalau yang sir gimana? Yang sir harus tetap membaca. Semua mazhab sepakat, tidak ada perbedaan. Apa itu duhur dan asar? Ya, itu saja. Mungkin sekilas ya. Besok kita lanjutkan lagi. Kebanyakan nanti malah kalian tidak masuk. Jadi ada hari ini kita belajar ada 4 hal yang menjadi rukun. Kalau nggak dilaksanakan, maka akan menjadikan sholat kita tidak sah. Yang pertama adalah qiyamu, yaitu berdiri. Yang kedua an-niyatu, niat. Yang kemudian adalah lafadul takbiratul ihram, ya, mengucapkan ya takbiratul ihram. Yang keempat adalah membaca qiraatul Fatihah. Ya, Ustadz kira itu sudah menggeh-menggeh ini Ustadz. Ya, enggak apa-apa, karena saking semangatnya mengajar kalian. Insya Allah kita pertemuan kini, majelis ini menjadi berkah buat Allah, karena di sini adalah belajar ya, belajar dan mengajar. Ustadz juga belajar ya tentang apa yang diperintahkan Allah ya. Salat adalah hal yang istimewa, karena ibadah inilah satu-satunya yang Rasulullah terima langsung dari Allah dan menghadap langsung ke Allah ya. Kalau ibadah-ibadah lain enggak ya, puasa di perantarai malaikat Jibril, kemudian zakat juga semacam itu, kemajuan terang, berbakti pada orang tua semua. Nah, sholat ini adalah kewajiban atau perintah yang langsung diterima oleh Rasulullah dengan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghadap langsung ya kayak presiden, kalau nggak penting ini nggak akan suruh menghadap langsung, karena sangat pentingnya ini ya, bukan yang ibadah lain bukan nggak penting, bukan penting, tapi sangat pentingnya sholat ini. Maka ya Allah memanggil langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian tidak boleh menganggap remeh, menganggap enteng ya, menunda-nunda waktu sholat ya, itu termasuk dalam mengabaikan waktu sholat ya. Jadi semoga kalian diberikan hidayah, inayah, istiqomah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu menjalankan sholat itu dengan baik dan dengan khusyuk ya. Ya, berdoalah terus, insya Allah ya. Secara satu ciri-ciri dari penduduk surga itu adalah ya mengerjakan sholat. Itu ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.